Perdana Menteri Inggris Tony Blair disebut-sebut masuk sebagai bagian dari Danantara. Apa sih Mbak sebenarnya yang terjadi? Pak Rosa menyebutkan bukan sebagai Dewan Pengawas, namun sebagai Dewan Penasehat. Di Danantara ini apa bedanya? Nah, bedanya itu nanti bisa membiayai sektor-sektor yang selama ini perbankan nggak bisa masuk, atau karena dia economic of scale-nya kecil ya, dia nggak bisa masuk ke sektor-sektor yang besar. Yang tertarik untuk investasi di Indonesia benar banyak Bang, banyak. Cuman yang kemudian akhirnya terrealisasi, kita butuh memberikan iklim yang sehat, iklim yang menarik. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain loh. Kita bersaing dengan Vietnam, kita bersaing dengan India. Kalau saya melihat justru Danantara ini berada di tengah-tengah akuarium yang tanpa kaca film. Kelihatan di sana gerak-geriknya. Inilah yang kemudian sebenarnya kita jangan merendahkan justru bagaimana pengawasan ala korporasi. Ya, jika kemudian dikelola secara benar-benar profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tribuners dan Sobat Warta Kota, jumpa kembali dengan saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Kita akan bincang-bincang tentang isu yang sedang hot. Namun sebelumnya, saya sapa dulu tamu kita hari ini, Mbak Prita Laura, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mbak Prita Laura, apa kabar? Selamat siang Bang Domo. Kemudian dengan guru besar atau Profesor Dr. Telisa Aulia Felianti, atau kita panggil saja nanti Prof. Telisa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Makasih. Pagi Prof, salam sehat. Salam sehat. Tribuners, pemerintah baru saja meresmikan atau meluncurkan satu super hub holding BUMN namanya Danantara, Daya Anagata Nusantara. Apa sih ini? Makhluk apa sih ini? Sebenarnya sudah mulai ada beredar informasi, namun supaya jelas dan detail, maka kita akan berbincang dengan Mbak Prita. Tapi sebelum Mbak Prita masuk ke sana, saya isu terkini dulu deh. Perdana Menteri Inggris Tony Blair disebut-sebut masuk sebagai bagian dari Danantara. Apa sih Mbak sebenarnya yang terjadi? Ya, pernah disebutkan demikian oleh Pak Rosan. Namun sebenarnya Pak Rosan menyebutkan bukan sebagai Dewan Pengawas, namun sebagai Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Ya, namun bagaimana resminya, ini sedang dalam proses menyusun semuanya. Pak Prabowo menyampaikan 1 bulan lah, beri waktu 1 bulan. Pak Erick Thohir menyampaikan demikian, agar kemudian nanti dijelaskan kepada masyarakat seluruhnya, siapa saja yang duduk di dalam board, kemudian juga mekanisme Danantara seperti apa. Nah, jika kemudian sebenarnya ada baiknya juga, jika kemudian ada sosok internasional, trusted international person yang kemudian bisa diajak bicara oleh internasional untuk kemudian mengetahui bagaimana kondisi Danantara. Danantara ini karena dia mengelola aset yang luar biasa, hampir 15.000 triliun ya dari BUMN, sehingga dia juga akan menggandeng investor-investor asing. Apakah itu perlunya sampai mengambil sosok mantan Perdana Menteri Inggris? Apakah itu salah satu latar belakang atau ada yang lain, Mbak Prit? Jika kita bicara mengenai sovereign wealth fund, seluruh sovereign wealth fund ya dari yang kami lihat ya, bukan seluruh mungkin jadi beberapa sovereign wealth fund yang kami lihat dimodali oleh negara terlebih dahulu, kemudian bisnisnya bergerak, Danantara merencanakan kepada hilirisasi, dan kemudian akan expanding. Nah, di sini tentunya keterlibatan bagaimana bisnis internasional tidak bisa dipisahkan. Karena di sini tentunya ada hasil hilirisasi yang kemudian pergi keluar, dan kemudian ada investor yang masuk, dan berbagai international trade itu tidak bisa dihindari. Sebuah perusahaan yang bertaraf global pasti melibatkan. Sehingga kemudian memang tadi saya sampaikan
baik juga sebenarnya jika kemudian ada di dalamnya sosok-sosok yang memang memiliki reputasi baik di internasional. Baik, baik. Mbak Prita, satu hal lagi yang agak menimbulkan barangkali, katakanlah kalau tidak keraguan, tapi bagaimana meyakinkan masyarakat, apa sih beda Danantara ini dengan Kementerian BUMN yang mengelola sekian banyak BUMN-BUMN kita? Danantara menjawab paradoks Indonesia selama ini, Bang Domo. Kita selama ini mengenal bahwa Indonesia begitu kaya dengan sumber daya alamnya. Kenapa penjajah dulu datang ke Indonesia? Karena sumber daya alamnya. Dan hampir 8 dekade kita merdeka, kita masih punya masalah di mana kekayaan sumber daya alam kita tidak bisa menjawab beberapa kebutuhan mendasar Indonesia. Contoh misalnya pendidikan, gizi yang kurang masih ditemukan, stunting masih ditemukan, kesejahteraan petani nelayan masih ditemukan. Artinya ada sebuah gap di sini ketika kemudian kekayaan alam tidak bisa menjawab dan dikelola dengan baik. Inilah paradoks yang ingin dijawab, dan paradoks ini menjadi kegelisahan Bapak Presiden Prabowo bahkan sebelum beliau menjadi presiden, mengeluarkan satu buku khusus mengenai paradoks. Contohnya, saya pernah melihat satu film dokumenter yang ini salah satu contoh paradoksnya ya. Buatan anak-anak muda Indonesia, judulnya Garamku Tak Asin Lagi. Garamku tak asin lagi. Film dokumenter tersebut menceritakan bagaimana Indonesia sebagai negara dengan garis pantai kedua terluas di dunia, terpanjang di dunia, mohon maaf. Namun petani-petani garamnya tidak dibeli garamnya. Dan kemudian akhirnya kita mengimpor garam. Ini paradoks. Ini paradoks. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian tidak diberdayakan potensi kita untuk kemudian menjawab permasalahan tersebut? Danantara didesain sedemikian rupa oleh Bapak Presiden untuk menjawab paradoks tersebut, Bang. Baik, Mbak Prita di situ dulu. Saya ke Prof. Telisa. Prof, kita tahu bahwa target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Gibran itu 8%. Betul. Kalau kita lihat ke Pak Prabowo yang katakanlah banyak sekali program-program infrastruktur pembangunan di mana-mana, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3, 5,4, tidak sampai 6. Apakah ini sebuah utopiskah membentuk Danantara ini untuk mencapai 8% atau seperti apa, Prof melihat? Silakan. Ya, tentu sebetulnya kalau kita lihat ya, angka 8% ini kan di dalam jangka menengah panjang ya. Jadi kita nggak bisa tuh dalam pertumbuhan ekonomi secara teori in the long run tuh kita membentuk output fungsi dari capital labor dan teknologi dan productivity ya. Jadi nggak bisa tuh langsung dalam jangka pendek kita langsung jump in dalam sejarah-sejarah negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi seperti China yang pernah double digit, ataupun Vietnam, sekarang India ya. Mereka tuh butuh proses untuk menuju ke sana. Nah, jadi setidaknya kalau saya melihat sih gini, angka 8 itu adalah target ya. Jadi cita-cita kita, jadi kita punya visi gitu. Walaupun tadi di dalam jangka pendek itu masih banyak PR untuk mencapai itu. Mungkin nggak langsung ke angka 8 ya. Tentu butuh proses mungkin dari tadi ya. Kita kan agak terjebak di 5 nih belakangan ini karena berbagai hal ya. Tekanan-tekanan global, di internal sendiri kita mungkin daya saingnya kurang dan sebagainya. Nah, itu dari itu setidaknya kita bikin staging. Jadi kita harus bikin staging untuk mencapai ke 8 itu bagaimana tangga-tangganya. Kan nggak mungkin kita loncat dari tangga 1 ke tangga 30 misalkan. Nah, itu butuh suatu proses. Nah, tapi setidaknya sudah ada roadmap ke arah sana seperti apa. Nah, dikaitkan dengan Danantara. Jadi kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi kita selama ini kan 50% lebih konsumsi, kita sudah tahu bersama. Nah, yang penting juga sumber pertumbuhan kedua itu adalah investasi. Nah, investasi kita belakangan ini stagnan di 30% share-nya. Nah, kalau kita lihat negara maju seperti Cina, itu investasinya rata-rata 40-50% dari komposisi PDB. Karena investasi itu yang secara bisa membuat dorongan yang relatif kuat dibandingkan dengan konsumsi. Investasi itu forward dan backward linkage-nya lebih tinggi dari konsumsi, punya financial accelerator juga. Nah, itu jadi multiplier effect juga yang cukup besar. Nah, itu bisa mendorong. Nah, tapi kita terkendala dengan investasi kita yang stagnan di 30% dari PDB. Nah, oleh karena itu harus ada ways out. Gimana nih cara mendorong investasi? Nah, Danantara bisa masuk dari situ. Jadi, kenapa investasi kita? Karena investasi kita masih dianggap beresiko dengan beberapa kelemahan di daya saing kita yang harus kita perbaiki. Nah, harapannya
Jadi channel ke sana tuh multi channel. Jadi tidak hanya melalui Danantara. Danantara is one part, tapi Danantara kan pemerintah dan BUMN. Di satu sisi ada private sector juga yang harus melakukan investasi. Jadi menurut saya istilahnya Danantara benar akan membantu ke pertumbuhan ekonomi, tapi PR yang swastanya agar investasinya terdorong dengan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan aman untuk swasta itu tetap perlu dijaga. Jadi Danantara yes, itu penting untuk mendorong investasi yang dari government. Nah, tapi investasi government ini diharapkan bisa komplement dengan investasi swasta, bukan substitution. Nah, itu yang menjadi PR-nya. Jadi jangan sampai menjadi substitution, justru dengan keberadaan Danantara bisa menjadi komplementer untuk investasi swasta, sehingga nanti investasi to GDP kita bisa lebih besar dari 30% dan bisa membantu mencapai cita-cita yang 8%. Jadi kerangkanya seperti itu kita letakkannya. Baik. Prof, kalau tadi disebut bahwa investasi lah yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi selain tadi konsumsi dan, ya. Nah, untuk Danantara kan Pak Prabowo menyebut antara lain adalah untuk hilirisasi bauksit, nikel, lalu dan lain-lain. Apakah ini sudah benar kira-kira menjadi aspek strategis yang akan dituju Danantara, atau ada aspek lain menurut Prof untuk mempercepat pertumbuhan tadi? Iya. Jadi kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu perlu sektor-sektor yang karakternya itu memberikan growth yang tinggi ya. Jadi dia bisa memberikan lompatan-lompatan growth yang tinggi. Nah, growth ke pertumbuhan apa maksud saya? Serapan tenaga kerja atau lebih kepada padat modal? Iya, nah kita belum bisa bicara itu, harus lihat struktur komposisi sektornya dulu apa ya, karena setiap sektor itu punya intensity, capital, dan labor yang berbeda-beda. Misalkan sektor teknologi itu pasti inherent karakternya itu dia pasti padat modal misalkan, tapi kalau sektor misalkan industri tekstil itu dia inherently memang padat karya seperti itu. Jadi tergantung sektornya itu apa. Nah, jadi gini, kan sebetulnya pembiayaan-pembiayaan ini sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada sebenarnya ya. Kita bicara perbankan, non-bank, itu sudah membiayai sektor-sektor yang dibutuhkan. Nah, di Danantara ini apa bedanya? Nah, bedanya itu nanti bisa membiayai sektor-sektor yang selama ini perbankan nggak bisa masuk, atau karena dia economic of scale-nya kecil ya, dia nggak bisa masuk ke sektor-sektor yang besar, misalkan seperti energi baru terbarukan, misalkan PLTS atap yang membutuhkan dana yang sangat besar, atau tenaga bayu, PLTE tenaga bayu itu besar-besar sekali dengan resiko yang tinggi. Nah, mungkin nanti Danantara bisa berinvestasi ke situ. Terus data center misalkan, itu juga perbankan masih takut untuk masuk. Nah, biasanya perbankan itu takut karena cost of fund-nya tinggi, risk-nya tinggi. Ada risk dari sisi government regulation dan government certainty. Nah, harusnya dengan Danantara ini kelebihannya, dia bisa mengurangi cost yang dari sisi government risk tadi. Karena kan ini government. Harusnya government certainty-nya lebih kuat. Jadi kalau itu sudah di-endorse oleh Danantara, nah seharusnya government certainty-nya ada. Jadi ini nggak mungkin gak jalan gitu loh, project nggak mungkin dihentikan di tengah jalan dan sebagainya. Kalau swasta kan takut seperti itu. Kalau project-project yang high cost dan jangka menengah panjang. Nah, di situ Danantara bisa membiayai yang tadinya perbankan itu belum nyampe economic of scale-nya untuk membiayai itu. Nah, disitulah peran dari Danantara. Harapannya tadi ya, dengan dikelola dengan baik, kemudian project-project ini bisa tetap ada keuntungan, meskipun keuntungannya mungkin bukan jadi faktor utama, karena kalau Danantara sebagai lembaga dia bukan hanya semata-mata profit tapi menjalankan tugas pembangunan, tapi tetap yang masih commercially viable, jadi masih masih bisa achieve gitu loh, dari sisi ekonominya ada tapi sosialnya juga ada. Nah, itu di situ. Jadi tetap tidak merugikan negara juga, tetap dijaga proyek-proyeknya. Nah, kalau dia bisa masuk ke proyek-proyek besar ini diharapkan tadi bisa menyerap lapangan kerja dan bisa menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang selama ini perbankan belum ngasih pembiayaan ke situ terlalu banyak karena ada ketakutan-ketakutan dan memang economic of scale-nya tidak sampai dan dia ada kendala di government certainty. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dengan keberadaan Danantara, proyek-proyek strategis nasional yang penting seperti disebutkan tadi, selain hilirisasi kan data center, katanya kita mau membangun AI, data center, itu kan berarti butuh modal yang besar. Kalau perbankan mau masuk ke situ, apalagi itu sektor baru, biasanya belum berani kayak gitu. Nah, mungkin Danantara dengan kajiannya nanti dan tim ahlinya nanti bisa membiayai sektor-sektor yang nanti akan menciptakan lompatan besar pada pertumbuhan ekonomi kita, seperti itu sih. Prof, terkait dengan hambatan berinvestasi ini kan sering dikeluhkan swasta ya, terlalu berbelit, terlalu panjang gitu. Mungkin dengan masuknya katakanlah lembaga investasi pemerintah itu bisa diterabas kali ya. Nggak mungkin dong katakanlah
bupati, camat menghambat investasi pemerintah. Mungkin itu salah satu manfaatnya, Prof ya? Iya mungkin ya. Jadi artinya bahwa kepastian regulasinya tadi bisa lebih baik dan antara ini kan tadi bisa melakukan koordinasi multi stakeholder, sinergi antara KL, pusat dan daerah. Nah, kalau swasta kan melakukan itu sulit kan. Kalau Danantara kan seharusnya dengan posisi dia memang ada di pemerintah, nah itu kan berarti bisa melakukan sinergi multi stakeholder yang itu cost-nya rendah, sehingga itu yang sering jadi kendala di investasi besar-besar itu. Nah harapannya dengan adanya Danantara ya itu bisa mengurangi kendala investasi itu seperti itu. Iya. Saya ke Mbak Prita, kita tahu bahwa struktur Danantara ini belum diumumkan komplit, tapi bahwa diumumkan puncak penanggung jawab lah Presiden, kemudian di kiri ada Dewan Pengawas, Pak Erick Thohir antara lain yang adalah Menteri BUMN, kemudian di kanan ada penasihat Presiden Jokowi ke-7, lalu Presiden SBY dan wakil-wakil Presiden, bahkan tadi juga ada Tony Blair. Tapi di tengah CEO Pak Rosan yang adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap BPM. Lalu kemudian ada Pak Doni, Wakil Menteri BUMN. Kemudian ada Pandu Sahrir, pengusaha yang ponakan Pak LBP. Ini sesuatu yang baik atau seperti dikhawatirkan masyarakat? Ini adalah bagi-bagi jabatan saja sebenarnya. Ya, memang masyarakat seringkali menyampaikan ini regulator dan eksekutor sebaiknya tidak jadi satu. Namun dalam tahap pembentukan diperlukan, Bang. Diperlukan karena seperti tadi Prof tadi sampaikan, ada peraturan-peraturan yang perlu dikalibrasi untuk kemudian membuat investasi ini bisa, iklim investasi bisa menarik. Kita belajar contohnya dari Sovereign Wealth Fund yang sudah ada di Indonesia saat ini, INA. Ya, INA ini kami apresiasi, kami begitu mendapat presentasi luar biasa karena dalam waktu baru sampai hampir 4 tahun sudah 2 kali lipat menghasilkan keuntungan. Dari modal awal 75 triliun menjadi 150 triliun berinvestasi di infrastruktur dan juga hilirisasi. Namun ketika kami melihat lebih jauh berapa komitmen untuk investasinya dan gapnya dengan realisasi jauh, Bang. Pertanyaannya kenapa? Lagi-lagi jawabannya seperti yang Prof tadi sampaikan. Iklim investasi yang memang harus dikalibrasi untuk membuat tertarik begitu. Yang tertarik untuk investasi di Indonesia benar banyak, Bang. Banyak. Cuman yang kemudian akhirnya terrealisasi, kita butuh memberikan iklim yang sehat, iklim yang menarik. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain loh. Kita bersaing dengan Vietnam, kita bersaing dengan India. Yang terus berupaya untuk mempercantik dirinya begitu. Yang juga atraktif, memberi kemudahan-kemudahan ke investor ya. Saya masih di situ sedikit bahwa, dan nanti ke Prof. Kemarin dalam pertemuan dengan para pemret, Presiden Prabowo mengatakan salah satu sumber pendanaan Danantara adalah dengan mengambil setoran dividen dari BUMN dan upaya-upaya lainnya itu ada sekitar 300 triliun dari BUMN. Prof, ini dampaknya terhadap APBN menjadi bagaimana nanti? Kan selama ini BUMN menyerahkan dividen ke negara, yang itu juga bagian dari sumber pendanaan APBN. Kita tahu banyak program pemerintah termasuk makan siang atau makan bergizi gratis. Bagaimana kesehatan sumber pendanaan di APBN? Ya, jadi memang ini harus hati-hati sekali dalam manajemen fiskal ya. Jadi harapannya dari pemerintah sendiri mungkin ya seharusnya dari Kementerian Keuangan dan juga kementerian-kementerian yang terkait ya sudah membicarakan lah, pasti kami yakin ya tentu diisi oleh orang-orang yang sangat capable gitu, sudah mengantisipasi dampak dari Danantara di mana ketika dividennya tidak lagi masuk ke APBN. Nah, itu bagaimana stress testnya terhadap APBN terutama di jangka pendek. Kalau di jangka menengah panjang kan nanti harapannya Danantara ini menguntungkan, nanti keuntungannya bisa disetor kembali ke negara. Cuman di dalam jangka pendek kan ada yang
dialokasikan untuk lembaga ini sehingga nanti dari sisi pengeluaran yang lain nanti seperti apa, kemudian yang kedua likuiditas APBN-nya sendiri seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dari sisi penerimaan ini kan juga yang kita khawatirkan karena Cortex ini belum berjalan secara ini. Nah, ada beberapa projection kekhawatiran penerimaan pajak ini bisa agak sedikit turun karena Cortex belum berjalan seperti itu. Sedangkan sistem yang lama juga itu masih kurang kalau mau menangkap potensi pajak yang tinggi gitu. Jadi ini ada kekhawatiran karena ini masa transisi. Biasanya kita harus hati-hati di masa transisi. Nah, kita harus memastikan kondisi likuiditas dari APBN itu. Harapannya gitu ya. Ini saya sebagai akademisi memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana stress testnya. Terutama juga tahun ini akan ada beberapa pengajuan juga misalkan PMN, misalkan penyertaan modal negara. Nah, sementara itu belum bisa di-shifting ke Danantara karena Danantara juga baru gitu. Nah, ini nanti pengajuan PMN 2025 misalkan seperti apa gitu. Karena kalau BUMN itu disuntik modal itu kan seharusnya udah jadi tugas Danantara nantinya ke depan. Nah, sedangkan cash flow pemerintah sekarang kan udah dividennya dikasih ke Danantara seperti itu. Jadi ini kan mengurangi PNBP gitu kan. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan supaya menjaga APBN kita tetap ini ya dan tidak mengganggu tadi program-program untuk rakyat yang dikhawatirkan program-program untuk rakyat tadi gitu kan. Jadi bagaimana pemerintah nanti memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran yang itu ya seperti sekarang nih mau THR, tapi kan dipastikan kemarin ya THR, gaji ke-13 dan lain sebagainya itu tidak akan terganggu. Kemarin yang ramai juga tuh gimana terkait dengan beban untuk pensiunan seperti apa karena itu ada contingent liabilities seperti itu ya. Jadi banyak PR nih di APBN. Jadi mungkin Danantara ide menengah jangka panjang itu pasti positif untuk APBN. Tapi di jangka pendek ini loh gimana securingnya supaya itu tidak menimbulkan kekhawatiran terutama di sisi likuiditas APBN untuk membiayai program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Ya kemarin kan di publik sempat heboh tuh Prof. Satu, kebutuhan jangka pendek membayar utang 800 triliun ya kan. Lalu pendanaan untuk makan gizi gratis 100 triliun segala macam gitu ya. Nah itu tadi Prof mau mengingatkan ya perlu likuiditas atau uang ketersediaan uang cashnya pemerintah. Betul, cash pemerintah dan penerimaannya harus dijaga. Karena kan ini PPN nggak jadi naik kan kemarin, jadi ada kehilangan penerimaan juga yang tadinya diproyeksikan. Nah sedangkan pengeluaran banyak banget nih, jadi yang ramai dibicarakan kan sisi spendingnya nih yang sekarang. Nah tapi sisi revenue-nya gimana nih dari setoran dari PNBP, kemudian dari pajaknya seperti apa dengan kondisi daya beli masyarakat yang melemah dan sebagainya, penerimaan pajak kan itu bisa ada kemungkinan, saya tidak berharap itu, tapi ada kemungkinan bisa agak sedikit di bawah target karena tadi Cortex-nya belum berjalan. Karena harapannya kan tahun ini revenue tuh bisa naik banget kalau Cortex berjalan, ternyata kan Cortex-nya masih ada kendala. Nah, kayak kemarin aja tuh mau bayar pajak nih kita agak susah gitu mau pakai Cortex atau mau pakai sistem lama. Akhirnya orang jadi nggak bayar pajak gitu karena terhambat seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita jangan sampai hanya sibuk di sisi spending, sisi penerimaannya harus dijaga. Itu sih kita mengingatkan tuh untuk hal yang positif ya. Siapa itu yang harus menjaga penerimaan itu? Menteri Keuangan, pajak, atau siapa yang harus digetol dari sekarang nih supaya nggak lalai hanya berdiskusi soal Danantara misalnya? Sekarang kan kita belum punya badan penerimaan negara. Itu kan masih menjadi di bawah Kemenq kan. Jadi ya tentu tanggung jawab Kementerian Keuangan ya utamanya ya bersama dengan pemerintah lainnya. Tapi tentu ya Kemenq sebagai bendahara negara juga akan menjaga itu seharusnya. Nah, terutama juga kemarin kan mungkin pembiayaan melalui SBN dan lain sebagainya. Pembayaran utang biasa diutamakan juga cicilan bunga utang karena itu kan harus karena apa? Kalau kita telat itu kita bisa di downgrade sovereign ratingnya, itu kan kacau juga kalau investor misalkan ini. Nah, itu harus dijaga dan juga pelemahan rupiah yang terjadi belakangan tuh harus jadi hati-hati. Karena apa dampaknya tuh? Iya, karena APBN itu sensitif terhadap perubahan rupiah. Karena kan ada sensitivity test tuh. Kalau setiap 100 rupiah melemah, maka APBN akan membengkak sekian triliun. Nah, kalau APBN membengkak kan nanti mengganggu cash flow negara juga gitu. Karena pengeluaran jadi lebih besar karena rupiah yang melemah tadi. Nah, kita kemarin mencermati nih rupiah yang melemah. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi sebenarnya banyak faktor yang perlu diwaspadai karena Trump kan mulai mengeluarkan kebijakan yang dia ancam tuh udah mulai ada realisasinya. Nah, ini kemarin kan saham sempat agak turun, rupiah agak turun. Nah, itu kita khawatir banget ya sebagai ekonom. Ya harus diperhatikan lah semua makronya. Jadi makronya harus dijaga juga. Kita saling mengingatkan untuk hal yang positif. Jadi ini rupiah juga harus diperhatikan. Jangan sampai kalau rupiah terlalu melemah nanti APBN juga akan kena dampaknya. Masyarakat daya belinya kehit, apalagi mau lebaran ya kan kasihan banget harga-harga naik rupiah melemah. Wah ini harus kita jaga lah kondisi di masyarakat itu sendiri bahwa itu tadi likuiditas APBN harus betul-betul dijaga seperti itu. Baik Prof.
Saya ke Mbak Prita. Aset dari Danantara ini adalah 900 miliar dolar AS atau 670 triliun. Luar biasa. Ternyata kita sekaya itu ya. Kita baru sadar ternyata kita sekaya itu. Itu baru sebagian ya. Tapi Mbak, kan konon dibatasi, mungkin saja maksudnya baik, tidak boleh diaudit KPK atau lembaga-lembaga audit lain. Tapi apakah ini tidak rawan untuk menjadi sumber dana bencana? Nah, gimana tuh pemerintah memberi kepercayaan itu kepada masyarakat? Sebenarnya ketika kemudian Sovereign Wealth Fund, mereka akan diakui oleh dunia ketika mereka mengikuti Santiago Principle. Santiago Principle ini sangat amat memiliki aturan begitu mengenai good corporate governance. Jadi kalau kami melihat ya, pola-pola pengawasan di korporasi ini bisa dibilang kalau kaca filmnya lebih clear dibanding sebenarnya institusi pemerintah. Karena apa? Di sana independen, orang-orang independen yang masuk, kemudian orang-orang yang kemudian profesional yang punya kaliber internasional yang harus menjaga reputasinya. Contoh akuntan-akuntan publik internasional yang memeriksa kesehatan sebuah korporasi. Mereka punya reputasi yang harus dipertahankan, bukan hanya Indonesia tapi juga global. Kalau saya melihat justru Danantara ini berada di tengah-tengah akuarium yang tanpa kaca film. Kelihatan di sana gerak-geriknya. Inilah yang kemudian sebenarnya kita jangan merendahkan justru bagaimana pengawasan ala korporasi. Ya, jika kemudian dikelola secara benar-benar profesional begitu dan aturan-aturan internasional. Namun jika kemudian ada fraud, kita harus bedakan ya antara kerugian akibat aksi korporasi dengan fraud. Ketika fraud tentunya akan masuk ke dalam ranah hukum. Karena itu ada dugaan tindak. Iya, kita melihat bagaimana pernah ada pimpinan-pimpinan BUMN yang melakukan investasi aksi korporasi. Pada saat penghitungan tersebut rugi dan dianggap sebagai kerugian negara, padahal itu aksi korporasi. Masuk ke dalam penjara, tapi kemudian beberapa tahun kemudian investasinya naik, tapi sudah menjadi tersangka. Dan itu membuat banyak pimpinan-pimpinan BUMN ragu, takut untuk melakukan aksi-aksi korporasi. Ketika sebuah korporasi tidak berani ngambil resiko, tidak berani melangkah, jadinya ya begini nih, garamku tidak asin lagi. Paradoks itu terus terjadi di negeri ini. Apakah dalam konteks ini pemerintah mau mengatakan udahlah biar jalan dulu, nanti dia akan dimonitor oleh akuntan publik, tapi aparat hukum jangan ganggu-ganggu dulu lah. Apa kira-kira mau ada seperti itu kira-kira analognya? Enggak lah Bang, bagaimanapun ini kan pengelolaannya kita bicara soal mazhab. Mazhab pengelolaan korporasi. Dimana ketika kemudian ada fraud, disitulah masuk kemudian penegak-penegak hukum. Bicara mengenai bagaimana komitmen Presiden Prabowo untuk mencegah kebocoran-kebocoran, itu sudah jelas sekali Bang. Bagaimana pengungkapan kasus-kasus korupsi, bagaimana efisiensi dilakukan untuk memotong lemak bukan otot. Dan lagi kalau tadi bicara mengenai bagaimana pelayanan publik ini ya Bang, ini saya saksinya sebagai orang dalam ya. Ordal. Ada perubahan perilaku Bang, Prof. Perubahan perilakunya gini. Jadi akhirnya yang selama ini kan kita tahu ya, sebuah program pemerintah seringkali ada di beberapa kementerian lembaga. Dan geraknya sendiri-sendiri Bang. Karena ini barang saya, ini apa, seminar itu bisa, satu topik itu bisa ya mengadakan kementerian ini, terus topik yang sama kementerian lain lagi, di hotel berbeda lagi gitu. Tapi yang sekarang ngobrol, anggaranku nih cuma segini nih, punya apa? Punya berapa? Ya. Barengan yuk. Gitu. Ini ada perubahan perilaku Bang, itu saya saksinya gitu ngeliat, wah bagus juga gitu karena KPI-nya tetap, namun kemudian anggarannya diturunkan, bagaimana kolaborasi dilakukan, seperti itu. Prof, tadi saya sebut bahwa pengawas adalah Menteri BUMN, CEO adalah Menteri Investasi. Orang ini kan agak confused nih masyarakat. Bagaimana dari sisi manajemen keuangan, dari manajemen risiko agar ini tidak terjadi main-main, agar ini benar-benar profesional. Kira-kira bagaimana tuh? Bagaimana Pak Rosan bertindak sebagai CEO Danantara, sekaligus pada dirinya ada Menteri Investasi. Di sisi lain, pengawas Pak Erik yang adalah Menteri BUMN yang membawakan BUMN yang ada di Danantara itu. Ya,
sebetulnya memang secara teori tadi disebutkan ya oleh Mbak Prita, sebetulnya kita bagus itu mengikuti Santiago Principle, kemudian good corporate governance. Ya memang di dalam good corporate governance itu pokoknya intinya ataupun good public governance itu selalu ada mekanisme check and balance ya, bahwa kekuasaan tidak terpusat hanya di satu pihak gitu ya. Harapan saya sebagai akademisi ya mengacu kepada teori, ya tentunya harus ada tata kelola yang baik di mana ada proses check and balances ya. Terlepas tadi masalah ini siapa dia akhirnya rangkap jabatan atau sebagainya. Nah, tapi tadi mengacu pada yang disebutkan oleh Mbak Prita kan, ini sebetulnya ada alasan tertentu ya, nggak mungkin ada sesuatu tanpa ada alasannya. Alasannya untuk keefektifan di awal tadi ya. Jadi karena ini awal dibentuk perlu karena kan ini tadi tujuannya untuk ke investasi juga ya. Jadi makanya itu dirangkap oleh Menteri Investasi seperti itu. Nah, cuman tadi antara regulator dengan operator gitu kan, ya harapannya nanti mungkin ini tahap awal ya. Harapannya itu masih dibuka diskusi tentang nanti strukturnya gimana gitu. Jadi kan dunia ini nggak rigid ya. Maksudnya nggak langsung segini begini strukturnya, pokoknya nanti begini terus, kan bisa berubah gitu. Maksud saya nanti by the time kita sebagai ini bisa memberikan masukan positif. Nah, ini makanya kita sangat mengharapkan ada diskusi publik terkait hal ini sehingga nanti kita bisa memberikan masukan, mungkin dengan current structure itu ada kekurangannya sehingga perlu diperbaiki seperti ini gitu. Dengan diskusi yang baik seperti forum-forum inilah, kita artinya bahwa kita sebagai satu perahu yang sama ingin mencapai tujuan kesejahteraan rakyat yang sama. Bagaimana nanti semua stakeholder itu juga dilibatkan, partisipasi publik, ada sense of belonging, dan kita bisa memberikan masukan yang baik seperti itu. Mbak Prita, saya ke tadi yang semacam shock culture di bawah Pak Presiden Prabowo. Memang beliau kemarin bercerita antara lain adalah beliau mendapatkan dana harta karun 750 triliun. Yang menurut beliau antara lain adalah penyisiran APBN, lalu efisiensi di sana-sini, dan itu bagus juga untuk sumber dana Danantara dan program makan gizi gratis, dan beliau mengatakan akan mengambil 45 triliun untuk membangun renovasi sekitar 35.000 gedung SD yang nyaris ambruk di Indonesia. Menurut saya sih itu bagus. Tapi pertanyaannya adalah ini membawa kekagetan, dan banyak misalnya hotel-hotel kemarin di Jawa Barat dengan okupansi yang di bawah 50%. Bagaimana pemerintah memitigasi ini sehingga tidak terjadi PHK besar-besaran, apalagi ini mau jelang Lebaran. Silakan Mbak Prit. Kami berbincang dengan Asosiasi Perhotelan ya, Bang. Dan datanya menyampaikan bahwa 40% income dari perhotelan dari APBN. 40% income perhotelan, oke, dari APBN. Pertanyaannya sudah berapa lama seperti itu? Sudah berapa lama? Nah, saat ini manisnya madu APBN ini akan diberikan kepada nelayan, kepada petani, kepada peternak, kepada perbaikan sekolah, kepada membangun gizi, kepada cek kesehatan gratis. Bang Domo kalau pas ulang tahun bisa cek kesehatan gratis. Yang nanti berujung pada berkurangnya anggaran untuk pembayaran kesehatan. Kita kosnya luar biasa untuk pembayaran kesehatan. Jadi akan dialihkan ke sana. Jadi logikanya Bang, ini saatnya kemudian dialihkan kepada pasti ada impact. Dari yang low impact kepada high impact, yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Kalau melihat desainnya Pak Prabowo ini ya, ekonomi kerakyatan disentuh, ekonomi high profile, big scale juga disentuh. Secara bersamaan desainnya dipadukan sedemikian rupa. Akan banyak pergerakan, termasuk juga contohnya bullion bank, bank emas yang baru-baru ini dibentuk. Kita ada cadangan emas kita tuh nomor 6 di dunia loh, Bang. Nomor 6. Tapi pertanyaannya emasnya di mana? Di Amerika. Pertanyaannya emasnya di mana? Gitu. Kita punya, dan sebenarnya ini juga mengubah pola masyarakat juga, kemudian mereka bisa menginvestasi emas. Begitu beli emasnya Indonesia sendiri dengan harga yang masih bisa dicicil, gitu ya, daripada kemudian harga secangkir kopi, kemudian mereka bisa invest ke emas, gitu. Ini membangun kemandirian dan ekonomi dalam negeri. Desainnya seperti itu, Bang. Baik, Prof, saya pertanyaan hampir mirip. Efisiensi ini Prof melihat karena
pemerintah kesulitan likuiditas tadi, atau memang karena ada upaya sungguh katakanlah mengubah karakter, membangun tata kelola yang baik? Ya pastinya transformasi struktural ya, yang memang kita agak keteteran di situ. Kita kan pengen terhindar dari yang namanya jebakan middle income trap itu. Jadi kita dari dulu kan stagnan aja, tetap tumbuh gitu ya, tapi ya gini-gini aja. Nah kan harus ada suatu perubahan yang cukup signifikan. Nah, Indonesia kan tadi dikatakan oleh Mbak Prita, kita kaya sumber daya alam ya Bang, sangat kaya banget. Tapi bagaimana kita mengelola itu dari dulu? Sebetulnya waktu itu saya ingat senior saya Pak Kurtubi ya pernah menyampaikan bahwa kalau kita itu menggunakan sumber daya alam kita dengan baik, tidak ada kebocoran dan lain-lain sebagainya, kita tuh nggak perlu utang sama sekali. Utang itu nol gitu loh. Kita bisa mandiri gitu loh, tanpa hutang. Nah, yang membebani masa depan anak cucu kita gitu kan. Nah, makanya kita memang benar harus melakukan suatu perubahan yang reformatif dan harus transformatif gitu. Karena tadi ya, again kita selalu bandingkan dengan peers kita. Kemarin saya dapat grafik tuh dari World Bank, cuma saya yang nggak bisa kita sajikan. Itu bagaimana Vietnam, Singapura itu dari GNI per kapitanya itu selama 30 tahun terakhir. Nah, Indonesia tuh di bawah itu. Yang pertama Singapura, yang kedua Vietnam, ketiga Indonesia. Wah, itu luar biasa, kita gapnya jauh dengan mereka. Jadi bagaimana lompatan dari negara-negara ini untuk mencapai GNI per kapita yang tinggi. Dan itu sangat tergantung dari perubahan yang bisa kita lakukan. Di Vietnam itu kan juga sangat reformatif ya kita. Kalau Singapura kita udah sering lah. Cuman peers kita Vietnam yang bagaimana mereka melakukan perubahan, memberikan peluang investasi dan SDM ya. Mereka kan pada human capitalnya juga. Nah, itu yang kita harus berubah memang. Kalau ingin mencapai cita-cita tadi emang masyarakat yang lebih sejahtera, dan kita istilahnya nggak gini-gini aja, not business as usual gitu. Ada naik tangganya gitu loh. Nah, kita tuh naik kelasnya ini agak tersendat-sendat gitu loh. Nah, harapannya dengan efisiensi ini sebetulnya tujuannya baik, tapi tadi saya message-nya adalah selalu kita tuh kalau berubah kebijakan itu mau big bang atau mau evolusioner. Mungkin selama ini dengan pendekatan evolusioner agak lambat ya, akhirnya sekarang agak big bang. Jadi yang saya rasakan nih sekarang agak big bang itu yaitu tadi kayak efisiensi, ngeremnya jangan terlalu mendadak supaya ada proses. Terus tadi proses komunikasi kebijakan publiknya dan sosialisasi agar masyarakat itu siap dan tidak miskomunikasi gitu ya dari ini sebetulnya maksudnya apa sih, ada ini terus rakyat sendiri merasakan, tapi di satu sisi harga mahal, cari kerja susah. Nah itu loh antara mikro dan makro connectionnya ini kan di pemerintah banyak level isu-isu makro, di mikronya sendiri nih. Nah itu jembatan antara mikro makronya ini loh yang harus dikonekkan. Nah menurut saya kalau itu udah jalan, sebuah tuh kebijakan yang baik itu pasti implementasinya juga akan lebih baik gitu. Message utamanya itu sih. Prof dan Mbak Prita, kita di ujung. Prof, andai, ini berandai-andai. Prof Telisa, beri dong masukan kepada kami untuk Danantara. Apa yang Prof Anda sampaikan? Ya itu tadi, ada ruang diskusi. Nomor satu itu untuk memberikan masukan-masukan, karena ini kan untuk kepentingan negara ya. Jadi otomatis juga bagaimana ada sense of belonging dari stakeholder yang terkait ya, stakeholder yang relevan ya, tentu tidak semua gitu, tetapi stakeholder yang relevan itu diberikan ruang untuk memberikan masukan. Jadi masukan pertama adalah ada ruang untuk memberi masukan. Yang pertama. Jangan anti kritik. Iya, seperti itu. Karena ini kan kita sama-sama gitu, dan kebetulan saya baca juga ada PP turunannya nanti dari ini. Nah, bagaimana nanti di PP itu harapannya masyarakat juga bisa memberikan masukan ya, tentu melalui channel-channel yang memang sesuai dengan konstitusi seperti itu kan. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, harapannya ini juga tadi ya bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini memang masih bankable tapi belum terlalu commercially viable ya. Itu juga untuk kesejahteraan rakyat, dan jangan lupa nanti supaya ini tidak terkesan eksklusif ya, bagaimana keterlibatan dari rakyat, UMKM dan sebagainya bisa mendapatkan benefit dari Danantara ini. Karena gini, saya baca ya di beberapa negara yang sukses dalam menerapkan SWF, itu kepemilikan saham itu ada dari rakyat juga. Oke. Iya, itu seperti kalau tidak salah di Norwegia, mungkin ya, atau saya nggak tahu itu ada mekanismenya, nanti perlu kita kaji bersama lah ya untuk mekanisme. Tapi rakyat juga memiliki saham di situ, bahwa nah ada sense of belonging, kepemilikan dari rakyat ya, misalkan koperasi, UMKM dan lain sebagainya, bahwa nanti dari proyek-proyek itu turunan-turunannya bisa melibatkan koperasi, UMKM dan masyarakat tadi, dan bisa menjadi lapangan kerja buat Gen Z kita supaya tidak ada lagi tek-tek yang itu. Jadi Danantara ini
cukup banyak ekspektasi harapannya gitu untuk bisa memang membantu menyerap tadi meningkatkan investasi supaya tidak stagnan di 30% dari PDB sama menyerap lapangan kerja, dan ini menjadi lembaga yang sense of belonging kita juga ada di situ, kehadiran masyarakat, dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu closing statement-nya. Baik. Mbak Prita, closing statement, bagaimana Danantara ini membawa Indonesia cerah, bukan Indonesia gelap? Indonesia menyala ya. Baik Bang. Kalau kita lihat ya, bagaimana sovereign wealth fund di negara-negara lain kita belajar menciptakan job creations. Kita saat ini sedang mengalami bonus demografi, di mana bonus demografi ini adalah hal yang jendelanya panjang, tapi terasa sebenarnya cepat untuk kemudian kita bisa membentuk lapangan-lapangan pekerjaan. Artinya adalah memang langkah-langkah cepat itu harus dilakukan. Kalau Pak Jokowi menyampaikan lompatan-lompatan bahasanya. Kalau Pak Prabowo menyampaikan pendorong-pendorong. Kalau tadi Prof menyampaikan Big Bang gitu ya. Jadi memang langkah-langkah ini mau tidak mau harus dilakukan cepat. Dan kami sangat berharap begitu ya. Ini kan sebenarnya benih baru. Buahnya butuh waktu untuk berbuah. Tadi yang Prof sampaikan adalah pupuk. Kritikan, masukan pupuk dari benih. Namun banyak masyarakat yang ini baru tanam benih, benihnya sudah coba untuk dicabut karena tidak percaya. Berikan kesempatan dulu untuk mengakar, untuk tumbuh, dan nanti akhirnya kemudian berbuah. Pemerintah berkomitmen kok untuk kemudian menjaga bangsa ini, karena bonus demografi ini kalau nggak kita manfaatkan Bang, ini akan menjadi senjata makan tuan malahan. Pengalaman dari beberapa negara lain. Kita semua nggak mau itu. Baik, terima kasih Mbak Prita dan Prof Telisa. Tribuners, itu bincang-bincang kita. Mungkin tidak terlalu lama, tapi cukup mendalam. Semoga kehadiran Danantara memang membawa optimisme buat kita, membuka lowongan kerja, dan tentu dikelola dengan baik. Saya Domo Barita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Domo. Terima kasih. Sehat terima selalu. kasih Bang. Atur nuhun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.